Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Quran Hadis 1 yang beranggotakan saya sendiri Rodia Tunisa dan teman saya Sufyani Nur Hendarsyah ingin mempresentasikan terkait makalah yang kami buat yang berjudul Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam dan juga Sumber Daya Manusia, sebuah kajian tafsir tematik. Baik, langsung saja kami akan memulai terkait pembahasan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam kajian tafsir tematik. Namun sebelum itu kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu, yang mana hal ini hubungannya dengan tugas manusia dalam mengemban jabatan khalifah di muka bumi ini, yaitu memiliki salah satu misi, yaitu misi operasional yang mana untuk memakmurkan bumi ini. Jadi manusia tidak hanya memerintah, mengatur, kemudian bagaimana berjalannya kehidupan di muka bumi ini, tapi juga bertugas untuk memakmurkan bumi ini. Allah menciptakan bumi ini tidak berarti tidak ada alasan. Akan tetapi Allah menciptakan bumi ini salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Karena kita tahu bahwa eksistensi dari manusia dalam menjalani kehidupannya sangat bergantung pada sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Sebagai bukti bahwasannya manusia sangat tergantung dengan sumber daya alam atau bergantung satu sama lain dengan apa yang telah Allah ciptakan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, yang mana pada wahyu ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi, yaitu termaktub dalam surah Al-Alaq ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Di sini Nabi Muhammad diperintah oleh Allah agar membaca dengan mengatasnamakan Allah, dan kemudian Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah yang tergantung. Di sini manusia sejak awal dalam penciptaannya sudah menggantungkan dirinya pada satu sama lain, artinya tergantung antara satu dengan yang lain. Maka makhluk yang berada dalam lingkungan hidup tersebut akan terganggu pula. Artinya manusia ketergantungan terhadap alam. Jadi di sini dapat disimpulkan dari latar belakang yang ada bahwasannya kaitan antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia sangatlah erat. Contoh saja seperti yang kita tahu, per tahunnya pertambahan dari kuantitatif manusia sangat menekan pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri dari berbagai bidang, mulai dari pembangunan tempat tinggal hingga pemenuhan kebutuhan untuk hidup. Ini sumber daya alam sangat banyak sekali dikeruk, artinya sangat dibutuhkan. Di sini kemudian apabila tidak diseimbangkan dengan adanya pengelolaan dan pelestarian yang baik, maka yang terjadi adalah kerusakan alam karena adanya pemanfaatan secara penuh atau secara besar-besaran, atau istilahnya adalah eksploitasi alam. Kemudian dapat terjadinya kelangkaan sumber daya alam juga. Di sini akan menyebabkan ketidakseimbangan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia itu sendiri. Artinya lingkungan hidup dalam menyediakan sumber daya alam akan terganggu. Jadi kemudian di sini pentingnya untuk
mengelola dan melestarikan sumber daya alam oleh sumber daya manusia. Karena apabila sumber daya alam dikelola dengan baik, artinya akan terjadi keseimbangan, dan di sini yang akan diuntungkan juga adalah sumber daya manusia itu sendiri, karena pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan sumber daya alamnya akan selalu terpenuhi karena adanya hubungan yang harmonis antara sumber daya alam dan sumber daya manusia. Baik, sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu untuk arti dari pengelolaan dan pelestarian itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan kata pengelolaan memiliki arti sebuah proses yang di dalamnya terdapat pengawasan secara menyeluruh, mulai dari awal pelaksanaan hingga proses dan akhir dari pelaksanaan tersebut, atau istilahnya tercapainya suatu tujuan. Kemudian untuk kata pelestarian sendiri dalam Kamus Bahasa Arab berarti al-islah, yang bermakna menjaga tetap adanya sesuatu dengan perasaan kasih sayang, namun secara sederhananya adalah melindungi suatu hal dari sebuah perubahan. Untuk penggalan dari kata pelestarian, kata lestari memiliki kandungan makna pemeliharaan. Jadi dari dua pengertian tersebut dapat difahami bahwasannya pengelolaan dan pelestarian terhadap sumber daya alam ini adalah sebuah proses yang berupaya untuk menjaga sumber daya alam dari kelangkaan atau musnahnya dengan cara memberikan pengawasan dari awal hingga akhir. Artinya pengawasan secara penuh, bagaimana agar sumber daya alam itu terus ada, berkesinambungan, dapat memenuhi kebutuhan manusia lebih lanjut, tidak hanya dalam masa kini tapi juga masa yang akan datang. Kemudian agar tidak adanya suatu kondisi di mana kelangkaan atau tidak terpenuhinya kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam itu. Term pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam memiliki kaitan dengan istilah lingkungan hidup, yang mana sumber daya alam adalah seluruh yang menjadi penunjang kebutuhan manusia dari dulu. Artinya segala sesuatu untuk menunjang kebutuhan manusia. Sedangkan untuk lingkungan di sini adalah sebuah tempat yang menyediakan sumber daya alam itu. Jadi sumber daya alam di sini itu ada dua macam, yaitu adalah sumber daya alam hayati dan non hayati. Artinya sumber daya makhluk hidup atau non makhluk hidup. Sumber daya alam makhluk hidup seperti halnya tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Dan untuk sumber daya alam yang tidak makhluk hidup seperti halnya air, kemudian oksigen, energi, dan lain sebagainya. Jadi di sini jelas sekali bahwa seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa eksistensi manusia dalam menjalani kehidupan ini jelas sekali bergantung pada sumber daya alam dan bergantung bagaimana lingkungan dapat menyediakannya. Jadi kaitannya erat sekali untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam ini, sebab nanti hubungannya dengan lingkungan di mana manusia itu tinggal. Jadi Allah menciptakan sumber daya alam ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia saja, tetapi juga agar dapat terciptanya suatu keseimbangan antara sumber daya alam dan juga sumber daya manusia itu. Selanjutnya masuk dalam pembahasan terkait pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 14 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman thuriyyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhiru fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah lah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwasannya manusia itu telah diberi karunia oleh Allah dengan Allah menundukkan lautan. Artinya Allah menjalankan lautan agar manusia dapat mengambil manfaatnya, seperti halnya mencari ikan untuk kebutuhan hidup yaitu makan, kemudian dalam mengambil apa yang tersimpan di dalam lautan sendiri, itu seperti hanya kerang, kemudian mutiara, perhiasan yang dapat dikonversi atau diubah menjadi sebuah perhiasan yang dapat dipakai, dan kemudian bagaimana Allah dapat menjalankan sebuah perahu di atas lautan itu. Jadi di sini jelas sekali bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya atau kebesarannya dengan cara memberikan sebuah berita bahwa manusia dapat mengambil manfaat dari apa yang telah Allah berikan. Dan di sini Allah menyuruh manusia untuk dapat mencari manfaat atau mengambil manfaat, dan kemudian bagaimana manusia itu bersyukur. Bersyukur di sini dalam artian bisa dapat seperti mengelola, melestarikan, menjaga apa yang telah Allah berikan. Dan dari terjemahan ayat tersebut jelas sekali bahwa sebagai manusia kita diperintah untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam, yang dalam kandungan ayat tersebut adalah sumber daya alam lautan, sebagaimana yang telah ditunjukkan dari ayat tersebut dengan baik. Dari kata bersyukur tadi yang artinya dapat diimplementasikan dalam hal perbuatan, di sini mengandung makna yang berarti bahwasanya pemanfaatan dari apa yang telah Allah karuniakan, seperti halnya yang ada di dalam lautan tadi, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan sangat tidak diperbolehkan untuk mengeksploitasi. Hal ini bukan tanpa alasan, tapi karena pemakaian yang melampaui batas atau berlebihan dapat menyebabkan kerusakan alam atau tidak harmonisnya antara lingkungan dengan manusia. Hal ini menjadi relevan ketika Islam menyarankan agar dalam penggunaan sumber daya alam tidak dilakukan secara berlebihan dan harus bersikap bijaksana, sehingga kita sebagai pengelola dari apa yang telah Allah anugerahkan dapat terhindar dari perbuatan penyelewengan terhadap lingkungan. Hal ini kemudian sepadan dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya adalah, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Ayat ini dengan jelas memberitahukan bahwasannya Allah telah menganugerahkan begitu banyak kemudahan dalam menunjang keberlangsungan kehidupan manusia. Tidak hanya itu, dalam ayat tersebut tersimpan kandungan makna, yaitu dari mulai proses
yaitu Allah menjadikan bumi ini itu adalah proses, dan juga langit itu kemudian dilanjutkan dengan bagaimana Allah mengatur atau mengendalikan agar air bisa turun dari langit, kemudian bagaimana Allah menghasilkan atau Allah menumbuhkan sesuatu dari apa yang telah diberi oleh air itu, seperti tumbuhan yang kemudian berbuah. Di sini menyeratkan bahwasannya kita harus mentafakuri, kita harus mempelajari dari serangkaian proses tersebut, sehingga kita akan tahu bagaimana cara mengelola kemudian agar dapat menghasilkan manfaat dan dapat kita lestarikan dari apa yang telah Allah berikan itu dengan baik dan benar. Kemudian ayat surat Al-Baqarah ayat 22 tadi disambung dengan penerangan terkait serangkaian proses yang harus dilalui oleh manusia dalam mengelola dan melestarikan sumber daya alam. Dalam sumber daya alam itu ada suatu komponen yang sangat penting, yang artinya tidak hanya manusia tapi juga makhluk hidup lainnya itu sangat tergantung dalam sumber daya alam tersebut, yaitu adalah air. Air adalah unsur pokok dalam kehidupan seluruh makhluk hidup. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29 terkait berapa lama proses dari Allah menciptakan air, yang diawali dengan proses penciptaan langit dan semacamnya. Ayat surat Al-Baqarah ayat 29 ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi khalaqakum lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat tersebut secara jelas membuktikan bahwa Allah telah memudahkan manusia dengan cara mencukupi kebutuhan hidupnya di bumi. Dan salah satu komponen yang menjadi unsur pokok adalah air. Di sini menunjukkan bahwa betapa pentingnya air, dan Allah telah memberikan air itu sesuai dengan kebutuhan, artinya cukup, tidak kurang ataupun tidak lebih. Jadi Allah menurunkan air di sini sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup, yang artinya sesuai atau tidak berlebihan, jadi dapat dimanfaatkan secara cukup dan kemudian tidak berlebihan yang dapat merugikan makhluk hidup itu sendiri. Jadi kemudian di sini tinggal bagaimana manusia dapat mengelola dan memanfaatkannya dengan baik. Karena kita tahu seringkali kita berada dalam suatu kondisi di mana kita kekurangan air. Tidak hanya 1 kali, 2 atau 2 kali saja, tapi itu seringkali terjadi. Kemudian kita sering mengalami di berbagai tempat di Indonesia khususnya seperti peristiwa banjir, kemudian tanah longsor. Ini menyeratkan bahwasannya pengelolaan dan pelestarian air itu belum dilakukan secara maksimal, karena apabila sudah dilakukan secara maksimal tidak akan mungkin terjadi seperti halnya kekurangan air ataupun kelebihan air yang akan berdampak bagi keberlangsungan hidup manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Kemudian bentuk pembuktian lain dari pengelolaan air dengan benar, salah satunya adalah kita sebagai manusia dapat memanfaatkannya sebagai sarana dalam mengelola, seperti halnya sawah, kemudian perkebunan atau yang berhubungan dengan proses dari pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri.
Untuk penguat dari ayat sebelumnya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu sebuah hadis yang berasal dari Anas, yang mana sahabat Anas ini berkata bahwasannya Rasulullah bersabda, seorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah lalu datang burung-burung atau manusia atau binatang memakan sebagian daripadanya, melainkan apa yang dimakan itu merupakan sedekahnya. Jadi hadis tersebut di samping menerangkan keutamaan dari bercocok tanam atau menanam, juga mengandung makna bahwa dengan apa yang ditanam akan memberikan manfaat bagi semua makhluk dan bahkan lingkungan. Dari sini perlu diketahui bahwasannya hadis ini juga menjadi jawaban dari adanya peristiwa atau suatu kondisi kayak seperti hutan gundul itu, kemudian yang semacamnya itu, atau bisa dibilang dengan kerusakan lingkungan, kita dapat memperbaikinya dengan cara reboisasi, yaitu penghijauan kembali, yang mana membutuhkan suatu proses kegiatan menanam pohon, yang mana juga membutuhkan air dalam prosesnya. Dari ayat dan hadis yang telah dijabarkan, kita mengetahui bahwasanya dari serangkaian proses tadi, dari mulai bagaimana Allah menurunkan air hujan, kemudian bagaimana Allah dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian di sini kita berlanjut pada hasil bumi atau alam yang dapat dikelola manusia dari proses tumbuhan mana tadi yang telah ditumbuhkan Allah dengan melalui serangkaian proses. Salah satu hasil bumi yang dapat dikelola manusia adalah perkebunan. Ayat di atas sempat menyinggung terkait hasil bumi yang Allah berikan dari hasil proses alam, seperti hanya buah-buahan dan lain-lain. Ayat Al-Quran dalam Quran Surah Al-An'am ayat 141 menerangkan terkait beragam buah-buahan yang ditumbuhkan oleh Allah untuk dapat diambil manfaatnya oleh manusia. Ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin wan nahla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumman mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya namun tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih. Ayat ini menjelaskan bahwa ada bermacam-macam buah-buahan yang ditumbuhkan oleh Allah, seperti hanya ada buah zaitun, buah delima, buah kurma, dan lain sebagainya, yang mana masing-masing dari buah-buahan tersebut memiliki struktur dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kemudian dalam proses pengelolaan dan pelestariannya pun juga dapat berbeda. Dan pendapat yang selaras dengan ayat tersebut dikemukakan oleh Al-Samarqandi, yang berpandangan bahwasannya Allah mulai menumbuhkan tanaman-tanaman tersebut diawali dengan penurunan air hujan, kemudian tanaman tumbuh menghijau, kemudian setelah itu akan muncul biji-bijian yang kemudian akhirnya akan berbuah, seperti halnya buah kurma yang tumbuh menjuntai dan bentuk pohonnya itu bermayang, sehingga manusia lebih mudah dalam mengambilnya. Selain itu ada juga buah zaitun dan delima yang mana Allah tumbuhkan dengan memiliki
bentuk yang serupa namun kenyataannya berbeda rasa. Kemudian pendapat dari Al-Samarqandi ini ditaukidkan oleh Ali As-Sobuni yang menerangkan bahwasannya antara pohon zaitun dengan pohon delima memiliki kesamaan dalam bentuk namun berbedaan dalam hal rasa. Dari pendapat keduanya dapat terlihat bahwasannya Allah menciptakan segala sesuatu itu berbeda-beda. Meski terlihat oleh mata atau tampak sekilas terlihat sama, namun pada kenyataannya berbeda. Sejauh apa proses yang dilakukan oleh manusia dalam mengelola dan melestarikan sumber daya alam yang telah Allah berikan, manfaatnya tetaplah akan kembali kepada manusia itu sendiri sebagai pemegang jabatan pengelola dan pemakmur bumi Allah ini. Jadi di sini jelas sekali bahwasannya antara sumber daya alam dengan manusia yang telah disebutkan atau dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis ini sangatlah penting. Kemudian untuk lebih lanjut terkait pengelolaan dan pelestarian sumber daya manusia akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Sofiani Nurhendarsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiani Nurhendarsyah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu Mbak Rodiatunisa. Kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk Allah. Kesempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, baik dari fisik hingga akal, yang dapat bermanfaat bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Dengan akal, manusia juga dapat belajar dan mengetahui bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan dengan sangat detail dan kompleks dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Sehingga manusia itu diperlukan untuk belajar dan melakukan pengembangan akal dengan mempelajari ilmu pengetahuan, sehingga pengetahuan tersebut dapat menjadi jalan untuk manusia lebih beriman dan taat kepada Allah. Kemudian sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber daya manusia, terdapat fase kehidupan dan pertumbuhan manusia. Dalam surah Ar-Rum ayat 54 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah atau kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia dengan beberapa fase, yaitu fase anak-anak, remaja, kemudian dewasa, dan kembali menjadi tua, dan hingga akhirnya meninggal dunia. Fase pertumbuhan manusia secara fisik terbagi ke dalam 3 fase, yaitu anak-anak, dewasa, dan menjadi tua. Rentang waktu yang berjalan dalam setiap waktu sangat bervariasi. Kondisi mental dan kejiwaan masing-masing dari fase tersebut juga memengaruhi dan mengikuti dari perkembangan fisik. Pengelolaan sumber daya manusia disesuaikan dengan fase-fase yang dilalui oleh manusia. Karena manusia mengalami beberapa fase, maka perkembangannya juga mengikuti terhadap beberapa fase tersebut. Perkembangan manusia baik akal atau pikiran dan juga fisiknya akan lebih mendalam jika dipadukan dengan mempelajari pengetahuan selain pengetahuan umum, tapi juga pengetahuan agama. Dengan kolaborasi antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama akan menjadikan manusia itu menjadi lebih baik dalam bersikap dan menentukan pilihannya, sehingga
ketika manusia sudah berilmu dan benar-benar mempelajari ilmunya dan mengamalkan ilmunya, maka dia akan lebih beriman dan bertakwa kepada Allah, karena mengetahui bahwa sejatinya semua yang datang kepadanya dan semua yang dimilikinya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mempelajari dan bertindak sesuai dengan fasenya, maka dia akan menjadi manusia yang insya Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menjadikan kita dari rahim kita, dari bayi, dari ruh yang kemudian ditiupkan ke dalam jasad yang ada di rahim seorang ibu. Ketika itu keadaan kita masih sangat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian setelah manusia lahir di dunia, dia akan terus berkembang, dan perkembangan itu seharusnya ketika manusia sudah dewasa dan sudah mengetahui dan juga belajar, maka dia akan mengingat kembali bagaimana proses dia dilahirkan, dan melalui pembelajaran tersebut dia akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh sangat menciptakan manusia untuk dapat bermanfaat dan mengemban tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yang harus menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia yaitu melalui pendidikan. Maksudnya di sini adalah agar manusia tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun batin dan akal pikirannya, manusia harus menempuh proses pendidikan sejak menjalani kehidupan sedini mungkin agar dapat belajar dan mengetahui hakikatnya beriman kepada Allah. Pendidikan itu tidak harus selalu bersifat formal, melainkan bisa dimulai dari keluarga dan hubungan dengan masyarakat. Selain itu, menambah hubungan sesama manusia, pendidikan juga menjadi sarana untuk dapat menambah keimanan kepada Allah dan menambah ketakwaan kepada Allah. Dalam Quran surah Hud ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum shalihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka yaitu Shalih. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Dari ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pendidikan diperlukan untuk manusia agar dapat melaksanakan tugas yang diembannya, yaitu sebagai khalifah di bumi atau pemimpin. Tugas manusia di bumi yaitu menurut ayat tersebut yaitu memakmurkan bumi. Maka manusia harus mengetahui terlebih dahulu dan mempelajari bagaimana lingkungannya dan juga orang-orang di sekitarnya. Setelah mengetahui dan melakukan pengenalan tersebut, manusia akan memahami bagaimana kondisi lingkungan dan sekitarnya, serta bagaimana kondisi orang-orang di sekitarnya, sehingga nanti dalam usahanya untuk melakukan pemakmuran di bumi, hasilnya itu akan sesuai dan kembali lagi dapat bermanfaat untuk manusia. Sesungguhnya Allah mengutus manusia untuk melakukan pemakmuran terhadap bumi dan lingkungannya, semuanya yaitu
kembali lagi untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia. Karena melalui manusia ketika sudah berpendidikan, dia akan mengetahui bahwa dasar-dasar hubungan di dunia, hubungan yang harus dimilikinya, hubungan baik yang harus dimiliki manusia, yaitu hubungan baik kepada Allah, yaitu bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Allah. Kemudian hubungan dengan sesama manusia, yaitu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, karena manusia sebenarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, sehingga manusia itu akan memerlukan orang lain ketika dia membutuhkan sesuatu, karena semua yang diinginkan manusia atau yang dibutuhkan manusia atau kebutuhan manusia itu tidak dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Dia harus meminta pertolongan orang lain dan juga menjadikan semua itu sebagai pelajarannya. Kemudian yang ketiga yaitu manusia harus menjalin hubungan baik atau menjaga hubungannya dengan lingkungannya, yaitu kepada alam sekitar dan juga hewan dan tumbuhan. Ketika manusia dapat di antara ketiga hubungan tersebut sangat saling berkaitan. Ketika manusia dapat menjalin hubungan dengan alam atau menjaga alam dan melestarikan alam, seperti melakukan reboisasi atau melakukan peternakan atau menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak menabang pohon sembarangan, dan setelah itu melakukan reboisasi, kemudian menjaga berusaha untuk beternak dan tidak membunuh hewan sembarangan, dan ekosistemnya akan terjaga. Maka setelah terjaganya lingkungan tersebut, maka manfaatnya juga akan kembali kepada manusia. Kemudian dari manfaat tersebut seperti ketika seorang menjaga sawah, kemudian bertani dan dihasilkanlah tanaman yaitu padi, dan akhirnya bisa panen dan menghasilkan beras, maka ketika manusia yang lain tidak dapat bertani dan tidak bisa menanam padi sendiri, kemudian tidak bisa memasak nasi, maka dia akan membutuhkan orang lain untuk membeli beras, sehingga baik sekecil apapun hubungan itu sesama manusia, semuanya saling berkaitan, saling membutuhkan. Kemudian setelah itu, ketika semua manusia sudah menjalin hubungan dengan baik itu yang saling membutuhkan, baik itu mengenai masalah ekonomi atau hubungan lainnya, kemudian dari situ terikat juga dengan hubungan kepada Allah. Ketika manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjaga hubungannya dari ketiga hubungan tersebut, sehingga nantinya kemanfaatannya itu sendiri juga akan sampai kepada manusia. Manusia yang dibekali akal serta lengkapnya fungsi panca indera yang mampu dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuannya dalam mencapai kemakmuran dunia yang menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat. Semua yang ada di bumi telah disediakan untuk digunakan dan dimanfaatkan manusia dengan sebaik-baiknya, namun manusia tidak boleh sombong atau mengambil sesuatu yang seharusnya tidak diambil olehnya. Namun manusia juga tidak boleh melupakan dari mana semua nikmat dan berkah yang diterimanya itu berasal. Kemakmuran dunia sebenarnya menjadi sebuah ujian yang diberikan kepada Allah kepada manusia untuk mengetahui bagaimana kemantapan hati hambanya dalam beriman kepadanya.
Hal ini sesuai dengan surah Al-Ahqaf ayat 26, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'in idh kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Artinya, dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi pendengaran kemudian penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan ancaman azab yang dahulu mereka olok-olokkan telah mengepung mereka. Ayat tersebut menjadi peringatan kepada manusia bahwa ketika manusia sudah mendapatkan kemakmuran dan kekuatan dalam dirinya, tetapi mereka tetapi mereka lupa akan semua itu berasal dari Allah, maka penyakit sombong yang dimiliki manusia itu akan mengganggu dirinya sendiri. Dia manusia tidak sebenarnya azab yang diberikan Allah itu berasal dari dirinya sendiri, sehingga jika seandainya manusia tidak mengingkari Allah dan tidak sombong atau tidak bersyukur atas apa yang telah dinikmatinya di dunia, maka Allah tidak akan memberikan azab atau hukuman, baik itu azab di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi adalah dalam ayat tersebut Allah telah menjelaskan bahwa Allah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Ketiga panca indera, ketiga hal ini, yaitu baik pendengaran, penglihatan, dan hati, sangat berhubungan. Ketika kita mendengar atau terbiasa mendengar sesuatu hal baik, dan juga terbiasa melihat sesuatu hal yang baik, maka di dalam hati seseorang itu juga akan tertanam sebuah kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Maka ayat tersebut menekankan pada pemanfaatan panca indera dengan sebaik-baiknya, dan juga bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diterimanya. Manusia memang dikatakan sebagai makhluk yang sempurna di antara makhluk-makhluk Allah lainnya, tetapi kesempurnaan tersebut tidak berarti jika pemanfaatannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan atau apa yang seharusnya dilakukan manusia sesuai dengan perintah Allah. Maka ketika kita memiliki pendengaran yang baik, karena ada juga manusia yang diberikan Allah pendengaran yang tidak berfungsi atau penglihatan yang tidak berfungsi, tetapi ketika manusia tidak disempurnakan antara keduanya, akan ada satu panca indera yang sangat berfungsi. Misalnya ketika orang itu tuli atau tidak bisa mendengar, maka panca indera penglihatannya atau penciumannya itu dapat berperan lebih, karena logikanya ketika sesuatu sudah dibagi dengan porsi yang sama, akan tetapi satu porsi itu tidak diberikan atau dikurangi, maka akan ada penambahan pada porsi fungsi dan porsi lainnya, seperti itu. Jadi ketika manusia diberikan kesehatan dari baik itu pendengaran, penglihatan, pengucapan, mereka harus menggunakannya untuk sesuatu hal yang baik. Manusia diberikan julukan sebagai makhluk sempurna. Jika dipahami, kesempurnaan yang dialami
oleh manusia sangatlah tidak mungkin dan tidak ada. Sebaik-baiknya manusia tidak ada yang mencapai tahap kesempurnaan yang sejati. Meski demikian, akan lebih baik jika manusia senantiasa melakukan kebajikan dalam hidupnya sehingga menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Quran surah Al-Bayyinah ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu sebaik-baik makhluk. Kemudian, sesuai dengan perkembangan fase kehidupan manusia, manusia akan terus beranjak dan tumbuh mengalami siklus kehidupan. Jika seorang manusia lahir di bumi sebagai bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, dan beranjak menjadi remaja, maka fase selanjutnya yaitu tahap dewasa hingga akhirnya meninggal dan kembali kepada Allah. Ketika dewasa, manusia tidak hanya berkembang secara fisik, melainkan juga dalam roh, batin, dan juga akalnya ikut berkembang. Sebagai makhluk sosial, manusia harus melakukan hubungan sosial dengan manusia lainnya. Hubungan sosial ini dalam agama Islam dibahas dalam bidang muamalah. Kemudian ketika manusia melewati tahap awal dewasa, akan berusaha membentuk pola kemandirian pribadi dan ekonomi. Usaha untuk mengembangkan karir itu akan ada, kemudian rata-rata menjadi masa untuk melakukan hubungan serius dalam seperti berkeluarga dan mengasuh anak. Kemudian, membangun keluarga merupakan salah satu pada pengelolaan sumber daya manusia dan menjadi tujuan dalam penyebaran agama Islam. Karena alasannya, jika terbentuk keluarga-keluarga yang islami, maka anak-anak yang mereka didik juga dengan cara islami, sehingga anak-anak itu akan di masa depan akan menjadi anak yang berdakwah, yang dapat mendakwahkan Islam dan juga menjadi pemimpin yang amanah di masa yang akan datang. Sesuai hadis Rasulullah, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4678, Hadatsana Umar bin Hafsin ibn Wiyad, hadatsana Abi, hadatsana Al-A'mash, qala hadatsani Umarah an Abdirrahman ibn Yazid qala dakhaltu ma'a Alqamatu wal Aswad ala Abdillah faqala Abdullahi kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara syababi man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsinu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Artinya, telah menceritakan kepada kami Amr bin Hafs bin Wiyas telah menceritakan kepada kami, bapakku telah menceritakan kepada kami, Al-Amash, ia berkata, aku, Al-Qamah, dan Al-Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, pada waktu muda dulu kami pernah berada bersama Nabi SAW. Saat itu kami tidak memiliki sesuatu apapun. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa salah satu yang menjadi pengelola salah satu tahap atau bagian yang juga termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia, yaitu pernikahan, diperlukan agar nantinya dalam keluarga-keluarga yang Islam itu dapat melahirkan anak-anak yang Islami dan nantinya dapat meneruskan dakwah-dakwah Islam sehingga Islam dapat berkembang dan terjaga baik dan perkembangannya dapat mengikuti zaman sehingga tidak tergerus. Kemudian ketika anak-anak tersebut melalui pernikahan, proses pendidikan pertama dilakukan karena
sebelum anak itu memasuki dunia pendidikan formal, anak tersebut akan melalui pendidikan dari keluarganya terlebih dahulu. Ketika keluarganya memberikan pengajaran dan pemahaman mengenai keislaman yang diterima, anak tersebut akan tertanam di dalam hatinya sebuah kemantapan hati dan juga pandangan Islam yang pandangan-pandangan Islam yang termasuk dasar sehingga anak-anak tersebut ketika sudah melalui proses pendidikan formal seperti sekolah dan juga pondok pesantren akan lebih bisa mengaplikasikannya, kemudian mendalami dari pengetahuan-pengetahuan dasar yang sudah diketahuinya sejak kecil. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi yaitu dalam hadis tersebut, menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Ketika melihat permasalahan di masa sekarang, masa modern dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, kemudian tersedianya media sosial dan sebagainya, kita dapat melihat bahwa anak-anak saat ini itu sangat kurang mendalami mengenai melihat dari permasalahan saat ini yang sangat banyak sekali media sosial dan juga perkembangan teknologi yang sangat pesat. Banyak anak-anak muda, baik itu banyak anak-anak Islam yang remaja dan juga masih anak-anak, mereka tidak bisa memfilter informasi yang masuk dan juga tidak bisa belum terlalu bisa mengerti apakah ini baik untuknya atau ini baik untuk kedepannya atau tidak. Kesalahan berpikir dan kesalahan pola pikir dan juga bertindak ini dipengaruhi oleh faktor sosial, kemudian faktor pertemanan dan juga faktor dari keluarga. Ketika anak sudah diberikan pendidikan yang baik, tetapi tidak dilakukan pengendalian oleh orang tua dalam menggunakan sosial media atau media elektronik lainnya, mereka akan salah dalam memahami sesuatu dan juga mereka itu akan mengikuti tren atau sesuatu yang sangat digemari, bahkan itu bukan untuk dirinya. Jadi mereka itu akan mengikuti sesuatu yang dilakukan orang dewasa tanpa mengetahui bahwa hal itu ternyata salah. Jadi hal ini dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa pernikahan itu lebih baik ketika mereka sudah mampu, dan menikah itu lebih baik karena dapat menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang dapat memicu dan berujung pada sebuah perzinahan. Sehingga ayat ini hadis ini secara tidak langsung juga memberikan larangan bahwa dalam Islam pacaran itu tidak boleh, dan karena dapat menjerumuskan ke dalam hal-hal yang berhubungan dengan perzinahan. Kemudian ketika dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya. Jadi ketika dia sudah dalam menikah juga sesuai dengan ketentuan di dalam
masyarakat tersebut ketika anak sudah berumur tetapi dia belum mampu, maka seorang yang sudah berumur maka lebih baik dia berpuasa karena itu dapat meredakan nafsunya. Sekian presentasi dari kami.